ini temanya adalah pengaburan barang bukti. Pengaburan barang bukti ini ternyata sudah begitu awal dilakukan. Yang kita bahas adalah barang-barang yang besar, yang kelihatan mencolok oleh mata. Yang mencolok oleh mata aja dikaburkan, apalagi yang perintilan-perintilan yang kecil-kecil. Yang pertama kita bahas tentang mobil Yaris. Mobil Yaris ini berada di TKP berdempetan atau di samping mobil Alphard. Tentunya siapa tahu di mobil Yaris ini ada sesuatu dan lain sebagainya. Tapi kemudian tanggal 19 mobil Yaris ini dipindahkan. Andai kata hal ini dipindahkan langsung menuju ke kepolisian untuk diamankan, ya itu nggak masalah. Tapi menurut berita yang beredar, mobil Yaris ini muter-muter ke daerah-daerah tertentu, yang kemudian barulah ke tempat kepolisian tersebut. Mengapa bisa begitu? Menurut prediksi saya, karena mobil Yaris ini ada sesuatu yang ada keterkaitan kronologi dengan peristiwa malam itu. Jadi sedikit banyak ada sesuatu yang mencurigakan di mobil Yaris ini yang bisa mengungkap adanya pembunuhan Ibu Tuti dan Amel. Saat mengetahui dipindahkan, pada akhirnya netizen ini rame-rame mencurigai Yoris. Kemudian karena Yoris nggak mau dicurigai, Yoris mengatakan bahwa Arif lah yang menyuruh dia. Nah, Arif akhirnya disudutkan oleh netizen dan saat ini Arif sudah buka suara seperti ini ya. Di momen itu ada pula Yoris dan keluarga yang lainnya. Jadi di sini sebenarnya ada kumpul-kumpul antara Yoris, Yanti, Pak Yosep, Pak Mulyana, Arif, juga keluarga yang lainnya ngobrol-ngobrol dan membicarakan sesuatu tentunya. Kemudian yang sebenarnya ialah sore setelah asar sekitar jam 17 kurang, artinya jam 5 kurang, ada penyidik Reskrim Polri Subang mengobrol dengan keluarga yang berada di Polsek. Saat itu kebetulan saya pun di sana. Ada Yosep, Yoris, Mulyana, dan ada Mas G dan kerabatnya juga saudara A, ungkap Bribtu Arif. Oh, jadi setengah 5 itu ada penyidik dari Reskrim Polres Subang yang juga ngobrol dengan keluarga besar di sana. Saya ulangi ya. Ada Pak Yosep, Yoris, Mulyana, dan ada Mas G dan kerabat juga saudara A. Lalu kala itu polisi menyuruh keluarga untuk mengambil mobil Yaris milik Amel. Nah, sebab mobil tersebut nyatanya tidak ada kaitannya dengan pembunuhan Tuti dan Amelia. Arif menyebut saat polisi menyuruh keluarga itu didengar oleh semua orang termasuk Yoris. Lantas kenapa Yoris menyokot hidungnya Arif di sini? Padahal Yoris mengetahui kalau ada penyidik di pengobrolan di kumpul-kumpul tersebut. Nah, saya lanjut ya. Di sana kami dimintai oleh polisi untuk mengambil kucing takut mati dan mobil Yaris yang saat itu mereka bilang enggak ada keterkaitannya. Semua yang ikut mendengarkan setuju, pungkas Arif. Jadi di sini kenapa penyidik itu atau kenapa polisi itu menyuruh dari keluarga ini untuk mengambil mobil Yaris, padahal mobil Yaris ini ada di tempat kejadian perkara. Yoris, Bribtu Arif pun bertanya keuntungannya apa jika menyuruh Yoris untuk mengambil mobil Amel. Itu keuntungannya apa? Ya tentunya mungkin ada sesuatu di mobil Amel tersebut, entah sidik jari, entah DNA dan apalah yang mungkin tertinggal di mobil tersebut. Terlebih di momen tersebut ada penyidik Polres Subang juga yang melihatnya. Jadi apa tujuannya bilang kalau saya yang menyuruh ambil? Lalu setelah itu penyerahan kunci juga dari pihak penyidik Polres kepada keluarga utama Yosep dan Yoris. Lalu semuanya mengobrolkan mobil itu mau disimpan di mana, ujar Bribtu Arif. Arif pun menyebut kala itu ada kepala desa Jalan Jaga yang tahu fakta sebenarnya. Oh, jadi ada banyak orang yang mengetahui kalau ada penyidik dari Polres yang datang di entah di rumah entah apa di tempat mereka kumpul-kumpul tersebut ya teman-teman. Juga ada Pak Kades. Pak Kades ini kan salah satu dari anggota keluarga Ibu Tuti ya, keluarga besar Ibu Tuti.
Pak Kades jalan jaga juga ada kok saat itu. Yang jelas saya hanya ikut berkata, mau disimpan dimanapun mobil itu, di Yoris, kediaman nenek, di saya atau di Mulyana, yang penting hati-hati di jalannya, akui Bribtu Arif. Jadi saya tidak tahu menahu tentang mobil itu, ujungnya dibawa kemana oleh siapa. Jadi saya tidak tahu menahu tentang mobil itu, ujungnya dibawa kemana oleh siapa, sambungnya. Sudah bukan rahasia lagi, di media sosial juga sudah dikatakan bahwa ada 4 orang polisi yang terseret di dalam kasus ini. Apakah ini salah satunya adalah penyidik yang disebutkan Arif tersebut? Kemudian 3 bulan setelah kejadian, dari pengacaranya Yoris, Ibu Leni mengatakan, perhiasan Amel, entah Amel aja, entah Ibu Titi saja, dikembalikan atau diberikan kepada Yoris. Dan ini yang melakukan adalah Pak Yosep. Nah, mungkin Pak Yosep sama Bu Mimin atau Pak Yosep sendiri yang datang ke rumah Yoris dan Yanti ini. Mereka mengaku bahwa 3 bulan setelah peristiwa itu, perhiasan korban diberikan kepada Yanti dan Yoris. Kemudian ada berita bahwa Pak Yosep ini dapat dari perhiasan itu diberikan oleh Pak Mulyana. Nah, Pak Mulyana ini dapat dari siapa? Apakah dapat dari anaknya? Anaknya dititipi oleh penyidik? Nah, di sini nggak jelas banget ya. Kalau ini prosesnya masih panjang. Belum ada sidang, belum ada ini dan itu, perhiasan sudah dikembalikan kepada keluarga. Padahal perhiasan ini merupakan barang bukti juga loh ya. Kenapa sudah dikembalikan kepada keluarga? Kemudian Yoris juga sudah menjual BMW di lokasi tersebut. Alasannya mobil itu rusak. Ternyata yang membeli adalah salah satu polisi di jalan jaga. Masa 1 hari setelah kejadian mobil Yaris disuruh dipindahkan? Aneh sekali penyidik ini, aneh sekali. 1 hari setelah kejadian loh ya, 1 hari langsung sat gerak cepat untuk mengaburkan dari peristiwa Ibu Tuti dan Amel ini. Aduh, saya nggak habis pikir kenapa seperti itu ya. Pantesan kasus ini sampai 2 tahun lebih. Kalau dilakukan oleh orang-orang sipil seperti Pak Yosep, Danu, Yoris, kasus ini nggak akan bisa tertutupi selama 2 tahun, kecuali kalau memang ada campur tangan misalnya dari polisi-polisi yang ikut yang ikut pemeriksaan menyidik di kala itu. Lantas polisi-polisi ini karena apa mau terseret dalam kasus ini? Dalam kasus ini? Pesan kasus ini 2 tahun lebih tidak kelar-kelar karena ada permainan di dalam penyidikan di dalamnya. Dikit-dikit mentok. Dulu mau diungkapkan nggak jadi, dan sekarang sudah ada Danu yang menyerahkan diri juga masih mulut kasus ini. Nah, tentunya Pak Polisi harus kerja keras untuk bisa mengungkapkan kasus ini. Ada maksud apakah pihak polisi tersebut menyuruh keluarga ini untuk memindahkan mobil Yaris? Padahal pihak keluarga tidak memintanya kalau menurut dari pengakuan Arif. Tapi pihak polisi tersebutlah yang menyuruh pihak keluarga agar mobil Yaris ini dipindahkan, karena menurut Pak Polisi itu mobil Yaris tidak ada ketersangkutan dengan peristiwa malam itu. Lah kok lucu? Padahal baru 1 hari setelah kejadian pembunuhan itu mobil Yaris sudah dipindahkan. Nah, mari kita lihat di sini ada maksud apakah dari pihak polisi tersebut. Ada maksud apakah dari pihak polisi tersebut? Ada santuari, ada sesuatu yang dilindungi di sini.
ada kaitannya dengan DNA karma. DNA karma dalam kasus ini yang ada keterkaitan yang bisa mengungkap dari peristiwa ini, salah satunya adalah bukti DNA. Kebetulan di sini juga ada DNA karma. Nah, ini ada kaitannya dengan prediksi saya yang kemarin itu, yang mobil Yaris itu memang ada kronologi kejadian yang bisa membuka kasus itu melalui mobil Yaris ini. Kemudian satu kartu lagi, kuat banget, strength-nya kuat banget. Oh, pantesan satu hari setelah kejadian mobil Yaris disuruh dipindahkan, entah ditempatkan di mana. Jadi dari pihak polisi ini menyuruh tidak ditempatkan di kantor polisi mobil Yaris itu, ditempatkan di tempat yang lainnya. Ya, jadi teman-teman, alasan-alasan dari pihak oknum polisi tersebut untuk menyuruh keluarga memindahkan dari mobil Yaris itu karena ada sesuatu yang begitu kuat yang ada di mobil Yaris itu. Mungkin saja dengan mobil Yaris itu dipindahkan untuk mengaburkan ini karena ada keterkaitan dengan peristiwa malam itu. Mobil Yaris dan prediksi saya yang sekarang ada kekuatan yang luar biasa di mobil Yaris itu terkait dengan DNA karma, terkait dengan bukti-bukti yang kuat yang bisa mengarah kepada si pelaku. Ya, ini sangat ajaib sekali peristiwa.